Ya, kita hari ini akan belajar kairos, kronos, dan aionos. Di narasi flyer kita, panitia memberikan narasi yang memikat begitu. Apakah Allah berada dalam waktu? Apakah sejarah manusia sudah selesai di mata Allah? Apakah waktu sudah selesai bagi Allah? Apakah yang dimaksud dengan waktu Tuhan? Bagaimana istilah waktu, kronos, kairos, dan aionos digunakan secara khusus dan mungkin berbeda dalam Alkitab. Nah, Ibu Bapak, mungkin ada yang bertanya, apa sih pentingnya belajar istilah-istilah asing ini? Ini kan sebetulnya adalah istilah asing ya, kairos, kronos, kemudian aionos ini kan istilah asing. Ini kan dari bahasa Yunani ya. Nah, Ibu Bapak, sebetulnya justru karena Alkitab Perjanjian Baru kita ditulis dalam bahasa Yunani dan hadir dalam masyarakat Yunani kuno, maka tidak bisa tidak wajib sebetulnya kita memahami konsep-konsep dari terma, dari terms yang digunakan dalam Alkitab Perjanjian Baru. Nah, mengapa dia sangat signifikan? Karena dia di Perjanjian Baru. Apa hubungannya? Karena Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, itu diberitakan dalam Perjanjian Baru, bukan dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kata Paulus di pasal 10 itu, selain peringatan, samar-samar begitu ya. Jadi yang terang-terangan bicara tentang Tuhan yang kita sembah, Perjanjian Baru. Nah, konsep-konsep di dalamnya sangat-sangat jelas menggunakan terma dan juga konsep pada zaman itu, yaitu dari masyarakat dan budaya Yunani kuno. Bahkan misalnya ketika kita bicara kurios, Tuhan, itu pun terminologi Yunani. Ketika kita ngomong surga, Uranos, itu pun terminologi Yunani. Ketika kita ngomong misalnya dunia orang mati, Sheol bahasa Ibraninya, Hades bahasa Yunaninya, kita sudah pernah mempercakapkan surga dan neraka. Itu juga dari Yunani. Dan karenanya tidak bisa tidak, waktu digunakan ada pemahaman tertentu. Walaupun pemahaman tertentu dari konteks budaya Yunani itu tidak 100% diadopsi, tapi paling tidak ada pengaruh-pengaruhnya. Baru kemudian kontennya diisi konten Kristiani. Paling gamblang itu Yohanes 1 ayat 1. En arche, en hologos prostonteon, en hologos, en hotheos. Pada mulanya adalah logos, logos bersama dengan theos, logos adalah theos. Lalu apa yang dimaksud dengan theos? Apa yang dimaksud dengan logos? Dan ini jadi menarik begitu. Nah, karenanya sekarang dalam pergumulan kita terkait dengan waktu, maka kita mesti mendalami tiga istilah. Kairos, kronos, aionos, ketiganya adalah istilah Yunani yang digunakan, yang diterjemahkan menjadi waktu. Tapi tiga ini tidak sinonim. Tiga ini sebetulnya punya konsepsi dan persepsinya sendiri. Nah, karenanya kita mulai, Ibu Bapak yang terkasih, dengan perlahan-lahan kita mulai dengan kairos. Ya, kita mulai dengan kairos. Yunaninya saya sudah cantumkan. Ini Yunaninya, begitu ya. Dan Ibu Bapak yang terkasih, ini transliterasi dalam huruf Latin, dan karena bahasa Indonesia dari Latin juga, maka ya sama seperti ini. Nah, dalam mitologi Yunani kuno, kairos yang Latinnya adalah kairus, biasanya Ibu Bapak kalau Yunaninya os, Latinnya jadi us, begitu, dan ini sama-sama maskulin, begitu ya jenis kelaminnya. Nah, dalam mitologi Yunani kuno, Kairos ini dewa kesempatan, God of chance gitu. Jadi kalau misalnya saya dalam hidup punya kesempatan untuk studi, saya punya kesempatan untuk bekerja, saya punya kesempatan untuk berpacaran, punya kekasih, menikah, berkesempatan punya anak, maka semua kesempatan itu berasal dari si Kairos ini. Jadi ada dalam mitologi Yunani kuno itu kan dia politeistik gitu ya, ada dewa-dewa, kepalanya tuh Zeus begitu ya, ada dewa macam-macam gitu. Maka masing-masing punya tugas mengatur kehidupan. Nah, yang mengatur kesempatan atau peluang itu adalah kairos, yang secara sederhana diterjemahkan waktu. Sehingga sebetulnya bisa juga dipahami bahwa ketika kita bicara waktu,
Kairos, maka dia juga bisa berkaitan dengan kesempatan. Nah, dalam mitologi Yunani dia anak termuda Zeus, ya, anak bungsu berarti. Nah, pengertiannya apa secara istilah atau etimologi? Pengertiannya adalah ini: tempat atau titik yang krusial. Tempat atau titik yang krusial. Tempat atau titik yang krusial. Atau decisif, menentukan, baik secara material, materi, spasial itu ruang, ataupun dari segi waktu. Jadi perhatikan baik-baik, ini kaitannya tiga: materi, ruang, dan waktu. Sebetulnya ketika kita bicara alam semesta, ibu bapak sekalian, ketika kita bicara the nature, alam semesta itu tiga komponen sebetulnya: material, kemudian ruang, dan kemudian waktu, ya, waktu. Nah, yang menarik adalah begini. Nanti saya tidak akan meminta ibu bapak menjawab saya, tapi pertanyaan ini pertanyaan retorik. Mana yang lebih dulu, ruang atau waktu? Mana yang lebih dulu, ruang atau waktu? Yang lebih dulu hadir? Apakah waktu lebih dulu hadir atau ruang lebih dulu hadir? Nah, percakapan sepanjang sampai ya 1 jam lebih dikit begitu akan menunjukkan bagaimana pertama-tama konsep filsafat Yunani kuno dan kemudian konsep Alkitab membahas hal tersebut. Nah, pengertian yang spasial ini jarang digunakan dalam terma kairos ini, ya, dalam ya, dalam pemahaman yang pertama, walaupun dia ada, ya, dia jarang digunakan. Nah, yang berikutnya, yang kedua, pengertian yang decisif, yang penting, yang menentukan itu dalam pemahaman material. Dalam pemahaman material. Jadi waktu tapi dari segi material. Nah, bernuansa positif. Filsuf Yunani kuno, Plato menyebut 4 hal. Yaitu apa? Yang bisa diukur menurut ukuran atau aturan, ya. Kalau kemudian kita bawa dalam konteks kita sederhana, misalnya ada detik, menit, kemudian jam, kemudian hari, kemudian minggu, dan seterusnya. Dan ukurannya kemudian di zaman modern makin spesifik begitu, makin spesifik. 1 detik itu berapa, 1 menit itu dari mana, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya to prepon, apa yang sesuai, dan kemudian to kairion, apa yang tepat, dan kemudian to deon, apa yang harus dilakukan. Nah, ini menjadi semacam prinsip dasar dalam etika yang berbasis filsafat Plato, yang seringkali kemudian disebut etika platonik. Nah, sebetulnya ibu bapak yang terkasih, ketika dalam filsafat Yunani kuno etika dibangun, maka etika itu punya basis secara platonik. Maka yang etis itu harus ada ukuran, harus sesuai, harus tepat, ya. Tapi kemudian keharusan untuk dilakukan, obligatory begitu, ya. Jadi dia harus dilakukan, Nah, dalam konsep yang lain saya tidak cantumkan di sini. Aristoteles misalnya, dasar etik Aristotelian adalah pertama, dia harus benar, dia harus baik, dia harus berguna, begitu. Nah, kalau platonik, dia harus punya aturan, sesuai aturan. Kemudian dia harus sesuai, appropriate, begitu. Dia harus tepat, kemudian dia memang harus dilakukan, obligatory. Nah, yang menarik adalah bahwa kemudian ketika bicara tepat, maka ini bicara momentum sebetulnya, bicara saat yang tepat. Nah, saat yang tepat itu kemudian kairion, dari situ kemudian kairos muncul. Nah, rekan-rekan sekalian, dia juga kemudian berarti secara material, ya. Kairos memiliki kesan takdir atau ketetapan ilahi. Ini kesan, ya, bukan berarti kemudian berarti ini bicara tentang takdir. Kita sudah bahas itu di
sesi sebelumnya ya, bisa dilihat di YouTube. Ketika ibu bapak tidak mengikutinya, ibu bapak bisa melanjutkan mengikutinya di YouTube. Nah, ketika dia bicara takdir atau ketetapan ilahi, yang dalam bahasa Yunani itu adalah moi rai ya, dan dalam pemahaman mereka ini mendorong manusia kepada satu situasi di mana manusia harus membuat keputusan. Nah, ini perhatikan baik-baik. Takdir itu tidak kemudian dalam pemahaman Yunani kuno, kalaupun ada pemahaman takdir, tidak seperti yang kita pahami dengan pengaruh-pengaruh budaya kita gitu ya. Dan kemudian berarti semua detail diatur. Tidak, takdir itu maksudnya di mana kita dibawa dalam berbagai hal yang membawa kita begitu ya dalam jalan di mana pada akhirnya saya harus membuat sebuah keputusan. Berarti situasinya disediakan begitu ya. Kemudian waktunya disediakan dan kemudian saya harus membuat keputusan. Nah, berarti tetap ada ruang apa? Ruang keputusan begitu. Ruang keputusan. Karenanya di sini katakan ada kesan takdir, tapi bukan dalam pengertian takdir mutlak. Ada kesan. Nah, yang berikutnya rekan-rekan sekalian, Bapak kalau nanti ada yang kurang mengerti, mau langsung taruh di chat, silakan. Di akhir makalah saya akan bahas ya. Dan saya berharap Ibu Bapak betul-betul konsentrasi supaya nggak miss gitu ya. Karena saya sedang menjabarkan basis filsafat Yunani kuno, jadi jangan sampai miss. Nah, kemudian dalam kalimat misalnya, ini harus ada kairon gnoti, kenali kairosmu. Ini pernyataan yang menarik. Ini berarti mengenali situasi kritis dalam hidup kita. Dan mengenali itu membutuhkan sebuah keputusan. Dan keputusan apa? Ya, jadi bukan sekedar membuat keputusan. Keputusan macam apa? Yang berbasis etika platonik tadi. Ya, kalau kita lihat di sini, apa yang menurut aturan, dan kemudian apa yang sesuai, saat momen yang tepat, kemudian kewajiban untuk dilakukan, dia wajib dilakukan. Basisnya itu. Maka ketika kita mendapatkan kairos gnoti, kenali kairosmu, maka sebetulnya setiap kita nih di sini termasuk saya dan 49 orang yang bergabung, maka kita harus mengenali kairos kita. Apa itu? Ini situasi-situasi kritis dalam hidup. Kritis itu bukan dalam pengertian berbahaya, bukan dalam pengertian mengerikan, tapi critical itu maksudnya you have to decide gitu. Itu ya. Kadang-kadang misalnya dalam bahasa Latin suka disebut sebagai quo vadis, mau kemana ketika ada di persimpangan jalan begitu. Nah, itu kan you have to make decision. Kalau misalnya apakah kita harus lurus, belok kiri, belok kanan, atau diam, atau bahkan balik arah. Kalau balik arah itu kan bertobat ya, bahasa Ibrani-nya shuf gitu ya, balik arah gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan situasi kritis, bukan dalam pengertian harus sesuatu yang mengerikan, berbahaya dan seterusnya. Critical itu berarti you have to decide, kita harus membuat keputusan. Misalnya saya punya pacar misalnya ya, terus saya menikahi dia enggak gitu. Terus kemudian ketika saya bawa konseling kepada pendeta, terus pendeta bilang kayaknya enggak deh, kayaknya jangan dulu, kayaknya tunda saja. Tapi kalau kemudian kita nekat menikahi pacar kita, terus setelah itu kemudian kita mengalami berbagai macam persoalan. Nah, di momen kritikal itu kita melakukan sebuah keputusan, pengambilan keputusan, ya, mengambil sebuah keputusan, dan keputusan apa yang kita lakukan ternyata keliru. Nah, karenanya kita harus kenali nih situasi kritis itu. Begitu. Kenali situasi kritis itu. Bayangkan bijaksananya filsafat Yunani kuno ya. Dalam konteks bicara kairos saja, secara sederhana, singkat ini kebijaksanaannya nampak sekali. Nah, karenanya kita harus melatih hidup untuk mengenali waktu yang menentukan, decisif dalam kehidupan, dan bertindak dengan cepat. Nah, rekan-rekan, ini poin penting ketika kita bicara kairos dari filsafat Yunani kuno. Nah, kemudian itu semua pengertian positif. Kalau pengertian negatifnya danger, bahaya gitu.
Jadi bisa dipahami kairos sebagai waktu dengan pemahaman positif tadi, bisa juga waktu dalam pemahaman bahaya, ada bahaya begitu ya. Nah, berikutnya pengertian temporal. Nah, rekan-rekan, dalam pemahaman yang ketiga ya, ingat ya tadi material, kemudian spasial, kemudian temporal ya, spasial ruang, temporal waktu. Pengertian temporal ini adalah decisive moment, mirip dengan yang sebelumnya ya. Nah, dalam pemahaman ini ada 3 orientasi dari decisive moment ini. Dia bisa netral, dia bisa positif, dia bisa negatif. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kairos atau waktu yang dipahami secara temporal berarti momen. Momen itu berarti sebuah kejadian. Sebuah kejadian ya. Momen itu sebuah kejadian dan menentukan, kejadian yang menentukan. Nah, dalam hal itu dia bisa positif. Bisa positif itu maksudnya ada semacam takdir yang baik tadi, kekuatan keberuntungan. Misalnya ketika kita berjalan misalnya, seperti yang saya alami kecelakaan, mobil saya ditabrak belakang, kanan depan, kiri belakang, dan depan begitu. Tapi kami berlima sedikit pun luka tidak ada. Sedikit pun luka tidak ada. Maka itu yang dimaksud dengan orientasi positif dari pengertian temporal atas kairos. Artinya kalau nanti kita baca Kristian itu menarik sekali, karena itu berarti bicara waktu Tuhan gitu. Waktu Tuhan, bicara perlindungan Tuhan dan seterusnya. Tapi itu nanti dulu ya. Itu nanti dulu. Saya menjelaskan sedikit supaya kita bisa klik gitu ya, bisa dapat oh itu yang dimaksud. Nah, kemudian dikaitkan dengan Allah, maka kairos adalah satu waktu tertentu. Perhatikan nih Bapak ya, waktu tertentu. Karenanya istilah sederhananya momentum. Momentum itu satu kejadian gitu ya, di mana Allah bekerja secara kreatif. Secara kreatif. Nah, kalau kita bawa ke sini, kita nggak boleh gerasa gerusu kan, berarti kan? Nggak boleh gerasa gerusu dalam segala hal. Kalau dalam boso Jowo, ojo ke susu kan gitu ya, jangan ke bawah nafsu begitu ya. Nah, karenanya memang dalam bahasa Yunani ada istilah kairos tuteu, waktu Allah, waktunya Allah gitu ya, the time of God, God's time, God's timing ya, timing lebih tepat daripada time. Nah, dalam kaitan dengan takdir dan nasib, maka ada keputusan etik. Karenanya ketika bicara ini, ternyata Ibu Bapak perhatikan baik-baik ya, ketika kita bicara ini tetap ada keputusan gitu. Tetap ada keputusan, tetap melibatkan kita gitu. Tetap melibatkan kita. Karenanya sekalipun misalnya Ibu Bapak percaya pada predestinasi, seandainya Ibu Bapak ada yang percaya, Ibu Bapak tidak boleh menghilangkan ini, tetap ada begitu. Karena kalau Bapak menghilangkan ini secara filosofis dan teologis menjadi tidak pas. Begitu ya. Kalau Ibu Bapak percayanya full liberum arbitrium, ini makin signifikan begitu. Tapi saya tidak sedang membahas itu ya. Sekedar supaya Bapak tahu bahwa sekalipun kita percaya pada penetapan ilahi, tetap ada peranan keputusan etik. Allah tidak menyingkirkan itu dari kita sekalipun kita percaya predestinasi misalnya, ya. Sekalipun kita percaya pada predestinasi, Allah tidak menghilangkan ini, begitu. Kalau sampai ada yang memahami predestinasi menghilangkan ini, maka sebetulnya dia jadi entah salah paham atau jadi ultra gitu ya, ultra hyper begitu. Nah, baik, kita lanjutkan. Orientasi negatifnya dipahami sebagai sebuah periode waktu yang singkat. Negatif tidak harus selalu jelek gitu ya. Intinya cuma ini periode waktu. Kemudian bisa berarti rentang waktu sepekan, setahun, sebulan juga, satu windu, kemudian dasawarsa, windu 8, dasawarsa 10, dan seterusnya. Jadi sekedar periode waktu gitu ya, sekedar periode waktu tadi. Kemudian kita masuk ke Perjanjian Lama.
Nah, Ibu Bapak, karena perjanjian lama ditulis aslinya Ibrani, tapi kemudian diterjemahkan ke Yunani yaitu Septuaginta ya. Jadi Tanakh itu, Taurat, Naviim, Ketuvim yaitu PL dalam bahasa Ibrani kan diterjemahkan ke Septuaginta, LXX itu 70, bahasa Yunani Latinnya Septuaginta. Nah, ketika dia diterjemahkan ke LXX, maka ini yang ditulis dalam bahasa Ibrani, kemudian ini ditulis dalam bahasa Yunani. Dan menariknya adalah bahwa berarti segala konsep yang ada dalam Tanakh diupayakan kemudian ditransliterasi kalau bisa, atau paling tidak kemudian ditranslasi ke dalam Yunani ini dengan padanan yang sejajar. Misalnya ruh, bahasa Arab, bahasa Ibrani ruah. Nah, Yunani yang cocok dengan ruah apa? Ya pneuma, dan itu persis begitu. Itu persis. Begitu juga dengan apa yang digunakan dalam Septuaginta untuk istilah-istilah yang lain. Misalnya ketika kata Elohim digunakan, terjemahannya, translasinya adalah Theos, kemudian Adonai itu Kurios, dan seterusnya. Ya, jadi padanannya diusahakan yang setara, yang sesuai. Nah, karenanya untuk istilah waktu, kita akan melihat bagaimana kemudian dalam perjanjian lama bahasa Yunani, kairos ini digunakan. Ya, saya menjelaskan ini dalam pengertian bahwa ketika kairos digunakan, maka diupayakan setepat mungkin atau setara dalam bahasa Ibraninya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dia digunakan dalam perjanjian lama, dan kita akan melihat ada kesamaan dengan filsafat Yunani kuno, tapi tetap ada perbedaan. Dan kita akan melihat bahwa dalam Alkitab, baik PL kemudian nanti PB, sangat berkaitan dengan Allah begitu. Nah, dalam perjanjian lama dikatakan Allah menguasai waktu. Ya, di Ayub 39:18. Kemudian ada disebut waktu kematian. Waktu kematian yang digunakan istilahnya adalah kairos. Perhatikan baik-baik, berarti konsepsi bahwa kairos itu momentum, satu kejadian dalam perjalanan panjang kehidupan, satu kejadian, maka juga digunakan di sini. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Nah, itu semua dikaitkan atau digunakan kairos ini. Baik. Nah, Ibu Bapak, saya lanjutkan. Ketika digunakan waktu untuk misalnya Allah menciptakan waktu, kemudian ada waktu kematian, waktu-waktu yang lain, maka ini bisa kita katakan bahwa ini bukan sekedar takdir. Ini bukan sekedar takdir, tetapi justru melibatkan manusia secara proaktif. Ya, secara proaktif. Nah, karena dalam genggaman Allah, maka kematian seharusnya tidak menakutkan, tidak mengerikan, ya. Seharusnya demikian, tidak menakutkan, tidak mengerikan, tidak dinanti sebagai sebuah momok, melainkan dinanti sebagai bagian dari karya Allah. Lah, ini kan sebetulnya revolusioner ya, Ibu Bapak ya. Ini kan sebetulnya revolusioner. Kenapa? Karena dunia mengajarkan kematian itu menakutkan. Dan kalau kita mau jujur, sekalipun kita sudah Kristen, saya stop share dulu, karena ini saya mau tekankan. Ibu Bapak, sekalipun kita sudah Kristen, kematian pasti tetap mendatangkan duka kan? Kematian tetap mendatangkan duka. Saya orang Batak. Walaupun saya pendeta GB, ya tetap saja saya orang Batak. Dan karenanya saya tetap mengikuti tradisi budaya saya terkait dengan kematian. Mama saya meninggal hari Kamis Putih tahun lalu, dan ada prosesi adat penguburan mama saya, dan tentunya berduka, saya juga berduka. Tapi waktu saya berduka, saya punya pemahaman yang sudah berbeda tentunya. Tetapi kalau saya lihat secara umum, dalam budaya kami orang Batak misalnya, kematian itu mendukakan.
Walaupun ada jenjang-jenjang ya, dan ini yang menarik dalam budaya Batak Toba. Yang paling tinggi itu sahur matua mau muli bulung. Jadi mati dalam kondisi tua di mana semua anak sudah menikah, semua anak sudah punya anak laki-laki, dan seterusnya. Apalagi kalau sampai punya cicit gitu. Wah, itu kematian yang sudah luar biasa, agung. Sehingga tangan si jenazah tidak dibikin begini, tapi tangannya dibikin lurus. Karena dianggap sudah berhasil dalam kehidupan, semua yang diharapkan sudah dikerjakan begitu. Tapi walaupun begitu, toh tetap mendukakan, menyedihkan, begitu ya. Dalam budaya Batak Toba atau Batak lain, dalam budaya Tionghoa, itu sampai ya kita bisa berlarut-larut dalam tangisan begitu. Bisa berlarut-larut dalam tangisan. Mengapa ini saya ingin berikan tekanan? Karena justru konsep dari perjanjian lama saja, konsepnya jelas bahwa jika ia bagian dari karya Allah, ya, dan kemudian ada dalam genggaman Allah, maka ini poinnya sebetulnya. Maka rekan-rekan ingat ini baik-baik yang sudah mendapatkan pemaparan materi hari ini. Kematian tidak boleh lagi dilihat sebagai hal yang mengerikan, sebagai menakutkan, sebagai momok. Karena dia adalah bagian dari karya Allah. Siapa di sini yang sebelum mendengar materi ini sudah punya persepsi bahwa kematian kita pun karya Allah? Ini mungkin berita yang mengejutkan buat kita kan? Kita selama ini menganggap kematian itu kayak gimana gitu ya. Sampai Paulus bilang ada sengat, hai maut di manakah sengatmu? Berarti sebelumnya maut itu seperti sengat. Sengat itu kan kayak tawon, kalau nyengat kita bengkak, jadi menyakitkan begitu kan. Hai maut di manakah sengatmu? Sengat maut telah ditelan dalam kemenangan oleh Kristus, oleh kematian Kristus. Yang berarti sudah tidak ada lagi sengatnya. Tetapi dalam pemahaman dari Kairos bahkan lebih tajam dari sekedar kehilangan sengatnya. Justru kematian adalah karya Allah. Nah, kalau kematian adalah karya Allah, ya berarti kita harus mengubah persepsi kita. Nggak boleh lagi takut begitu, nggak boleh menganggapnya mengerikan dan seterusnya. Nah, karena ada dalam genggaman tangan Allah, maka poinnya di sini, kalau kita nggak perlu takut mati, maka konsepsinya harusnya begini: live the life to the fullest of its fullness. Berarti menarik ya, ibu bapak yang terkasih. Jadi kalau dia ada dalam genggaman Allah, dia bagian dari karya Allah, ya justru karenanya kita harus menghidupi, menjalani hidup dalam kepenuhan dari secara maksimal gitu ya, paling penuh dari kepenuhannya. Live the life to the fullest of its fullness. Ini yang harus kita embrace dalam kehidupan kita, harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Nah, dia digunakan juga untuk waktu penghakiman dan waktu terakhir yang akan dihadirkan dibawa oleh Allah. Nah, Kairos menjadi istilah yang baku dalam sejarah keselamatan. Istilah yang baku dalam sejarah, namanya sejarah kan berarti ada tahapan-tahapan. Ya, ada periodisasi gitu. Nanti itu kita dalami dalam membahas Kronos. Nah, kemudian orang-orang benar dalam PL dapat melihat karya pengarahan Allah dalam rangkaian Kairos yang ia lalui. Kalau kita juga adalah orang benar, saya percaya kita semua adalah orang benar, maka kita akan melihat karya Allah dalam rangkaian Kairos tadi, Kairoi kalau bahasa Yunani jamaknya begitu ya, dalam Kairos itu, Kairoi itu. Begitu. Ini jadi catatan penting. Ups. Oke. Ah, ini dia. Nah, ini maka begitu ya, ibu bapak yang terkasih. Nah, Kairos juga merujuk pada saat kritis atau menentukan di mana kemudian keputusan diambil. Itu Kairos. Saat kritis, saat yang menentukan ketika kita mengambil keputusan. Nah, kemudian pengertian temporal, waktu tertentu
eh, rentang waktu tertentu. Sebatas ini kalau kita singkatkan begitu. Kalau kita sederhanakan. Nah, kemudian bagaimana dalam perjanjian baru? Nah, sekarang kita masuk pada perjanjian baru dan bagaimana ia digunakan. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, dalam perjanjian baru dia tidak digunakan dalam pengertian ruang, ya. Jadi tidak ada pengertian spasial. Walaupun dalam pengertian filsafat Yunani kunonya ada konsep spasial, tetapi ketika digunakan dalam perjanjian baru, dia tidak memiliki pengertian ruang. Jadi kita buang pengertian ruang ketika kita bicara kairos dalam perjanjian baru. Nah, di sini ini juga menjadi penting karena PB juga sama dengan PL. Ditetapkan oleh Allah. Waktu yang menentukan yang ditetapkan oleh Allah. Ini pengertian pertama. Jadi kairos berarti decisive time. Waktu yang menentukan, yang ditetapkan oleh Allah. Kalau yang menentukan ini kan jadi pembeda. Artinya bahwa kalau ada waktu yang menentukan, berarti ada waktu yang tidak menentukan. Kalau semuanya menentukan, maka justru menjadi tidak signifikan lagi begitu. Nah, dengan menyatakan waktu yang menentukan, berarti ada waktu yang tidak menentukan. Atau berarti yang umum. Maka dengan kata lain, waktu yang menentukan itu berarti khusus. Nah, kairos kemudian digunakan dalam pengertian ini, waktu khusus. Waktu khusus. Nah, dalam PB ditetapkan oleh Allah. Nah, ini yang mesti kita kemudian cari tahu. Ketika dikatakan ditetapkan oleh Allah, nah Ibu Bapak mesti cari tahu. Ibu Bapak mesti cari tahu. Begitu, ya. Karenanya berarti apa? Berarti dalam kehidupan masing-masing kita itu ada waktu-waktu yang menentukan. Bisa nggak kita miss? Miss gitu. Bisa. Sangat bisa. Kita sangat bisa miss, kayak kita nunggu bus kota saja gitu. Misalnya Transjakarta jam 10.00 dia datang, kalau on time ya. Terus kita datangnya jam 10:02, kan udah kelewatan, busnya udah jalan. Nah, ini juga begitu, waktu yang menentukan. Kita bisa kelewatan nggak? Miss. Bisa, sangat bisa. Justru di situ yang mau ditekankan. Jangan sampai miss, dan karenanya kita harus perhatikan betul-betul. Dan kita harus mengerti bahwa ada yang menentukan, yang tidak. Nah, yang menentukan itu kairos gitu. Ya, kairos. Kemudian, pemaham waktu-waktunya. Makanya sebetulnya dalam perjanjian baru kan bahasa sesuai dengan waktu Tuhan, in His time, dalam waktunya, dan seterusnya, itu menjadi signifikan. Mengapa? Karena ada waktu-waktu khusus Allah. Ada waktu-waktu khusus Allah. Nah, kalau ada waktu-waktu khusus Allah, ini menentukan, ya ini waktu-waktunya, maka kita mesti apa? Menanti. Mesti menanti. Dan menanti di sini bukan sekedar menanti. Kalau menantinya bengong, busnya udah bisa lewat tanpa kita sadar sudah naik begitu. Makanya Ibu Bapak perhatikan kata-kata seperti sadarlah, berjaga-jagalah, waspadalah, dan seterusnya, karena itu tadi begitu ya. Nah, contoh waktu khusus Allah adalah misalnya ketika Allah melawat Israel melalui Yesus. Dan ini sebetulnya peak, highlight gitu ya. Dan Israel sadar tidak? Tidak. Israel sadar tidak, berjaga-jaga tidak, waspada tidak, ngeh tidak. Nah, kita bisa seperti Israel, sangat bisa. Dalam waktu-waktu Tuhan di mana sebetulnya kita membutuhkan pertolongan Tuhan, karena tadi ada aspek apa? Ada aspek keputusan kita kan, ada aspek keterlibatan kita. Jadi sekalipun kita percaya pada predestinasi, tetap tidak berarti bahwa tidak ada bagian kita. Itu kan urusan Allah ya. Itu kan urusan Allah. Tapi urusan kita bagaimana? Ya, kita ngambil keputusan yang tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Kita bisa gagal, bisa kapan? Ketika tidak waspada, ketika tidak berjaga-jaga. Misalnya di 1 Tesalonika itu pasal 5 diserukan di situ, jangan tidur, jangan seperti anak-anak malam. Jadilah seperti anak-anak terang, anak-anak siang, bukan anak-anak gelap, anak-anak
Malam, anak-anak gelap, anak-anak malam itu tertidur, bahkan mabuk begitu. Nah, dengan kata lain, waspada berjaga-jaga itu dikaitkan erat dengan pemahaman tentang waktu-waktu khusus. Israel gagal mengenali waktu khusus. Kita bisa gagal? Bisa. Kita bukan Israel loh. Nggak ada yang spesial dengan kita. Israel menjadi spesial karena janji Allah, perjanjian Allah, berit Allah dengan Abraham kan, yang disebut tetangga kita Ibrahim. Karena itu spesial sekali, karena Allah menepati, menggenapi janjinya. Kita kan enggak. Kita kan karena iman percaya tok. Opung saya enggak ada bikin janji dengan Yahweh kan. Opungnya saya di atas. Di sini ada juga saudara saya Pak Henry Sitanggang, ada Pak Darwin Apitupulu. Opung-opung kita di atas kan enggak ada bikin perjanjian dengan Yahweh. Jadi kita jadi umat Allah karena iman percaya. Sementara Israel karena ada perjanjian Allah sendiri dengan Abraham. Tapi toh yang seperti itu bisa tidak mengenali. Poin saya apa? Apalagi kita gitu. Ya, apalagi kita yang tidak ada keistimewaan secara rasial. Kalau Israel saja bisa tidak mengenali waktu khusus Allah, kita bisa. Maka keywordnya waspada, berjaga-jaga. Nah, berikutnya. Kalau kita lihat Markus 1 ayat 15, waktu yang penting yang dibuatkan oleh perjanjian lama telah tiba, yang merupakan anugerah penggenapan Allah atas nubuat tersebut. Yang berarti bahwa waktu yang penting, decisive time, waktu yang menentukan tadi, dinubuatkan oleh perjanjian lama. Dan ini anugerah penggenapan Allah. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, kalau kita bawa secara kehidupan pribadi sehari-hari, keputusan dan membuat keputusan ini adalah hal yang sangat penting. Ini perhatikanlah Ibu Bapak yang terkasih. Membuat keputusan dan keputusannya, ya terserah keputusan membuat keputusan atau kebalikannya membuat keputusan dan hasilnya atau keputusannya, ini jadi hal yang penting. Nah, karenanya konsep Yunani akan kairos itu mendapatkan penekanan rohani dan tuntutan moral, baik dalam ajaran Tuhan kita maupun ajaran Rasul Paulus. Dan Paulus ya wajar, karena dia selalu berkata dia adalah murid Tuhan, begitu ya. Kita bisa katakan yang Paulus ajarkan tidak bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Dia kemudian secara intelektual, secara brilian menjabarkan lebih luas apa yang menjadi ajaran Tuhan tentang kasih dan yang lain-lain, tapi tidak bertentangan begitu. Nah, karenanya ada penekanan religius dan moral baik dalam ajaran Tuhan maupun ajaran Rasul Paulus. Ini berarti apa? Itu yang saya katakan, bahwa ketika digunakan konsep Yunani, maka ada basis pemahaman Yunani, tapi kemudian ada tambahan atau pengembangan atau mengganti konten sesuai dengan ajaran Kristus begitu ya. Lalu di sini apa? Di sini yang dimasukkan di dalamnya adalah penekanan religius terkait waktu, tuntutan moral, menggunakan waktu dengan bijaksana, dengan tepat, menantikan kehendak Tuhan, waktu Tuhan, dan seterusnya. Maka kemudian dia harus muncul ya dalam setiap momen yang hadir dalam setiap kehidupan, Nah, dalam melaksanakannya, basisnya adalah kasih dengan sesama, kasih persaudaraan. Nah, ini konten Kristiani yang dimasukkan ke dalam pemahaman tentang kairos tadi. Nah, kemudian titik waktu yang khusus yang menentukan, khususnya dalam kaitan dengan konten, dengan isi. Ada penekanan yang kuat bahwa waktu dikendalikan oleh Allah. Ini yang mesti kita catat ya, rekan-rekan. Perjanjian baru menegaskan waktu dikendalikan oleh Allah. Dalam hal apa? Dalam hal proaktif terkait keselamatan umat manusia. Bahkan Petrus saja berkata bahwa kedatangannya ditunda supaya sebisa mungkin, sebanyak mungkin orang diselamatkan. Itu kan konsep teologis dalam pemahaman apa? Bukan penundaan dalam pengertian kita kalau misalnya mau berangkat kerja gitu ya,
sebentar lagi, atau waktu mau bangun tidur, ya masih jam 5, ntar lah 5 seperempat, begitu 5 seperempat, nanti setengah 6, bukan dalam pengertian itu, tapi dalam pengertian bahwa itu semua dalam kendali Allah, begitu, bukan penundaan karena keterpaksaan, bukan penundaan karena kemalasan, bukan penundaan karena hal-hal negatif, begitu, tetapi penundaan-penundaan kalaupun disebutkan dalam kerangka apa? Pengendalian Allah. Nah, pengendalian Allah dalam kerangka apa? Dalam kerangka kasih-Nya, dalam kerangka kekuasaannya, dan seterusnya. Nah, karena isi waktu juga berada dalam genggaman Allah, ya, maka termasuk ketika Sang Logos jadi manusia, itu dalam genggaman Allah. Termasuk juga dalam sengsara Kristus, sengsara Yesus, itu juga dalam genggaman Allah. Bahkan bagi kita yang percaya, termasuk ketika kita menderita. Jadi ibu bapak, saya ingin beritahu nih, saya cukup sering ketika didatangi oleh baik anggota jemaat maupun orang-orang lain yang mengenal saya, minta masukan saya, minta pendapat firman Tuhan. Mereka bertanya, "Pak, Tuhan di mana ya? Tuhan di mana ya?" Orang banyak bertanya begitu, "Pak, Tuhan di mana ya?" Maksudnya gimana? "Ya, kok saya dibiarkan menderita begini ya? Kok sepertinya Tuhan nggak ada ya? Kok sepertinya Tuhan..." Bahkan sampai ada, "Kok Tuhan kayak tak berdaya ya?" Saya katakan, pertanyaan-pertanyaan itu timbul karena pemahaman teologis tentang Allah yang keliru. Mengapa? Karena kalau kita memahami seperti yang saya jabarkan di sini, ibu bapak, kalau kita memahami seperti ini, bahwa semua perjalanan atau isi dari waktu berada dalam genggaman tangan Allah, berarti waktu kita menderita, Allah di mana? Ya, ada di situ. Lalu bagaimana? Kok bisa Pak Sigor berkata Allah di situ? Ya, karena itu pun dalam genggaman tangan Allah. Dan itu yang digumulkan dalam kitab Ayub. Yang ujungnya segala hal yang kita alami, bahkan penderitaan, teman perjalanan hidup kita. Yang kalau berarti kita menderita, berarti itu apa? Dalam kendali Allah. Nah, persoalan ini kita kan selalu dicekoki gini, kalau Allah memegang kendali, semuanya harus positif, semuanya harus berkat, semuanya harus sehat, semuanya harus kaya, semuanya harus berkelimpahan. Itu ajaran siapa? Kalau baca pencobaan Yesus di padang gurun, justru itu ajaran iblis kan? Semua isi dunia ini kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Kan kata iblis kepada Yesus, godaan iblis kan? Karenanya jangan sampai salah, begitu ya. Seakan-akan kalau kita menderita, Allah di luar kendali, Allah tidak mampu mengendalikan. Salah sekali, begitu ya. Karenanya ini harus disingkirkan. Ini yang Alkitab sampaikan. Bahkan ketika Yesus disalib mati, itu dalam genggaman Allah, begitu ya. Nah, kalau kematian sang anak saja dalam genggaman Allah, maka segala hal yang terjadi dalam kita juga dalam genggaman Allah. Nah, karenanya kemudian setiap bagian dalam perkembangan sejarah keselamatan sampai puncaknya nanti akhir zaman kedatangan Kristus kembali, ini semua ada dalam genggaman tangan dan kendali Allah. Nah, ini konsep waktu dalam perjanjian lama kemudian dipertegas dalam perjanjian baru. Jadi, misalnya kita lihat keadaan kita tidak baik, kita lihat misalnya kondisi negara tidak baik, bahkan ketika Hitler berkuasa sekalipun dan membunuhi Holocaust jutaan orang Yahudi, Allah di mana? Ada dalam perjalanan itu, dalam kendali Allah. Tapi ingat, sekalipun itu misalnya dalam pengertian predestinatif, tetap ada bagian di mana kita harus kontribusi. Maka karenanya kalau perhatikan kejatuhan Hitler, itu bagian dari genggaman tangan Allah, tetapi di dalam genggaman tangan Allah ada orang-orang yang terlibat. Dietrich Bonhoeffer yang mati jadi martir, ada Karl Barth, ada Bonyani, ya, ada Niemöller, itu semua pendeta Jerman yang berjuang melawan Hitler, begitu. Ketika gereja Jerman pro Hitler, maka yang lain justru melawan dan akhirnya jatuh, begitu. Dari situ kita lihat apa? Semuanya dalam genggaman
dan kendali Allah. Tetapi dia tidak seperti apa ya istilahnya ya. Jadi harga mati dan plek-plek-plek begitu tanpa keterlibatan kita. Tidak. Begitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kairos juga menjadi bagian dari akhir zaman. Allah yang mengaturnya dan manusia tidak mengetahui kapan waktu itu. Nah, ibu bapak, ini menjadi penting. Mengapa? Mengapa kita tidak tahu? Karena kita ada di dalam waktu. Kita tidak mengendalikan waktu. Jadi kita nggak akan tahu. Jadi kalau ada yang bilang kayak kemarin yang dari India itu tanggal berapa? 29 Juni tahun ini. Peramal dari India katanya kiamat ya. Tapi kemudian tanggal 30 Juninya dia bilang ditunda. Itu mah suka-sukanya dia saja kan gitu ya. Tapi ada prinsip yang penting yang dia lupa dan kita juga lupa. Apalagi penggila eskatologi akhir zaman yang mau coba nebak-nebak kapan Tuhan datang gitu ya. Kita tidak tahu kapan waktu itu, akhir zaman itu. Mengapa? Karena kita dikuasai oleh waktu. Kita ada di dalam waktu. Sementara Allah kebalikannya, waktu dalam genggaman Allah. Allah berada di mana jadinya? Di luar waktu. Sehingga karenanya kita yang di dalam waktu, kita tidak mungkin tahu. Hanya dia yang berada di luar waktu, yang menggenggam waktu, yang tahu. Ini prinsip penting loh, ibu bapak, secara filosofis dan teologis biblis, alkitabiah loh. Yang menggenggam waktu itu Allah. Kita di dalam waktu. Karena kita nggak akan bisa tahu. Nggak akan bisa tahu. Ini prinsip dasar ya. Ini prinsip dasar. Ya, semoga saya melihat nih ada 4 orang yang live ini, semoga tidak pusing dengar penjelasan saya ya. Yang ada tetap saya harap stay. Ini ada 5 ini yang live ini, semoga bukan karena aduh pusing banget. Semoga tidak. Kalau ada yang pusing tanya ya, jangan diam dalam kebingungan gitu ya. Nah, kemudian kehidupan setiap pribadi juga berada dalam genggaman tangan Allah. Apakah ini tidak melegakan? Melegakan. Maka waktu saya kecelakaan, saya berkata kepada semua yang bertanya tentang kecelakaan atau kepada semua yang saya share kecelakaan saya berkata, kami dalam genggaman tangan Allah. Sehingga mobil kami pun tidak terbalik itu karena genggaman tangan Allah. Nyawa kami berlima dalam mobil dihantam sedemikian rupa oleh setidaknya 4 truk atau mungkin 5. Kalau kami tidak mati, bahkan tidak lecet sedikit pun karena ini. Nah, kalau ini, kita perlu takut lagi tidak? Tidak perlu. Tidak perlu takut. Apapun yang terjadi, kita ada dalam genggaman tangan Allah. Hidupi ini karena ini firman Allah. Dan ini realitas loh. Ini bukan firman Allah yang iya dah buat orang yang percaya saja, buat orang yang hidup saleh, buat orang yang benar-benar setia pada. Tidak, ini berlaku semua. Dan ini firman Allah, ya dan amin. Hidup kita semua ada dalam genggaman tangan Allah. Nah, dalam pemahaman ini, ibu bapak, kita perlu memahami ini. Archikairu. Archikairu itu waktu yang baik. Waktu yang baik untuk apa ya? Untuk setiap hal. Untuk ini waktu yang baiknya kapan? Tapi ini ibu bapak bukan berdasarkan primbon ya. Bukan ya. Bukan berdasarkan primbon. Oh, berdasarkan primbon waktu yang baik ini Kamis Legi. Bukan begitu ya. Bukan dalam pengertian itu. Bukan juga dalam pengertian zodiak. Orasi bintangnya sekarang lagi begini. Ini bukan waktu yang baik. Bukan itu. Ya, yang dimaksud dengan waktu yang baik tentunya apa yang menjadi ketetapan Allah, bukan menggunakan itu semua. Nah, bagaimana kita tahu ketetapan Allah? Ya, kita harus bertanya. Bagaimana bertanya? Ya, berarti harus hidup dalam persekutuan dengan firman Allah, begitu ya. Nah, ini poin pentingnya. Supaya kita tahu apa, mana, kapan waktu yang baik, ya kita harus cari tahu kehendak Allah lewat firman-Nya. Nah, ketika kita bersekutu intim dengan firman-Nya, kita akan lebih mudah tahu. Walaupun kadang-kadang juga tidak serta-merta jadi tahu begitu ya. Kita butuh bergumul, dan itu sebetulnya the art of Christianity. Seni kekristenan itu sebetulnya. Ya, seni kekristenan itu justru di situ. Bagaimana menemukan kehendak Allah untuk tahu waktu yang baik untuk setiap hal dalam kehidupan kita.
Makanya di Yakobus kan berkata begini, jangan kamu bilang kamu pengen ke kota anu, tapi bilang jikalau Allah berkehendak, aku akan ke kota anu, ke kota anu. Maka kan berarti sebelum ke kota anu itu kita ke kota A itu kita harus bertanya kehendak Allah, mencari kehendak Allah gitu. Dan dalam segala hal in doing business, ketika kita berbisnis, kita harus bergumul mencari kehendak Allah, mencari kemudian ketetapan Allah supaya kita tiba pada waktu yang baik. Itu yang saya lakukan waktu saya kuliah. Saya berencana kuliah itu ke Amerika Serikat, tapi kemudian saya dapat beasiswanya ke Jerman. Dan dalam waktunya Tuhan, waktu yang baik, saya dibelokkan ke Jerman. Tadinya saya nggak pengen ke Jerman, nggak ngerti sama sekali bahkan, tapi dibelokkan begitu. Saya bisa ngotot nggak ke Amerika? Bisa saja, tapi dari situ saya mengerti, oh ini ketetapan Tuhan. Dan waktu yang baik terjadilah seperti yang kemudian direncanakan oleh Tuhan. Nah, berikutnya saya masuk ke Kronos. Kronos secara umum diterjemahkan waktu. Tapi waktu dalam pengertian apa? Perjalanan. Kalau Kairos itu momentum, maka Kronos itu adalah perjalanan pergerakan waktu. Maka dari situ muncul kata kronologi. Nah, dalam perjalanan waktu ada hal yang aneh, ada hal yang indah terjadi. Nah, perjalanan waktu memberikan pengertian yang mengajar setiap kita. Nah, ini biasanya kemudian digunakan istilah kronos. Kita bicara kembali ke mitologi Yunani kuno. Kronos adalah personifikasi waktu dalam mitologi Yunani. Ini gambarannya ular berkepala 3. Nah, kemudian dia punya putri, ya, ini dewa Kronos. Dan sebetulnya Kronos ini nenek moyangnya Zeus gitu ya. Nenek moyangnya Zeus. Nah, kemudian ini Ananke ini dewi tak terhindarkan juga berbentuk ular, berputar di sekitar telur dunia purba, kemudian membelah dunia purba membentuk bumi, laut dan langit. Ini perhatikan, ini kosmologi bumi datar. Kosmologi bumi datar itu selalu bentuknya 3 rangkap. Bumi di atas, bumi di tengah, bumi di bawah. Makanya dalam budaya Batak, ya, orang Batak itu mengenal Banua Gijang, Banua Tonga, Banua Toru, dunia di atas, dunia di tengah, dunia di bawah. Itu kosmologi bumi datar juga. Nah, ini jelas budaya kuno yang memang dihidupi oleh semua budaya di dunia pada zaman dahulu gitu ya. Tapi kita sekarang tidak punya pemahaman bumi datar. Tapi paling tidak supaya kita mengerti konsepsinya. Nah, kemudian Kronos melahirkan juga Aether dan kemudian Chaos. Walaupun ada versi yang lain, Chaos yang menjadi ayahnya Kronos, kurang lebih begitu ya. Nah, kemudian kadang-kadang dia dipahami secara keliru sebagai dewa Titan Cronus. Padahal ini dianggap sebagai dua hal yang berbeda. Kemudian Kronos dalam pengertiannya berarti sejumlah waktu tertentu. Waktu kehidupan, waktu selamanya, waktu kekal. Bisa juga berarti ukuran waktu tertentu, berarti periode. Tapi juga kemudian bisa dipahami sebagai satu titik waktu tertentu seperti Kairos. Kairos momentum, ya. Jadi kalau dalam perjalanan, misalnya begitu, ya ini ada titik, saya ganti deh. Ya, ini ada titik awal, begitu ya. Nah, Ibu Bapak, tolong perhatikan baik-baik, maka saya ganti warna dulu. Ini Kairos dalam pengertian dasar. Nah, perjalanan waktu ini bisa dari titik awal sampai titik akhir, ini disebut Kronos. Bisa juga penggalan waktu tertentu, misalnya dari sini, begitu, ini juga bisa Kronos. Tetapi kemudian arti yang lain dari Kronos bisa juga titik waktu tertentu yang berarti juga padanan Kairos. Begitu ya. Tetapi ketika kita menggunakan kata Kronos, maka yang paling banyak digunakan pemahamannya adalah periode waktu tertentu ini atau perjalanan waktu ini, begitu ya, perjalanan waktu atau periode waktu tertentu.
begitu. Sehingga yang ini walaupun dia juga bisa berarti seperti kairos, tapi cenderung disematkan hanya kepada kairos. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana persoalan waktu? Nah, Ibu Bapak, ini menjadi menarik. Pertanyaannya adalah apakah waktu itu linear atau siklikal? Siklikal itu kan berarti begini. Ini siklikal gitu. Apakah waktu siklikal atau begini? Yang berarti ada awal, ada akhir. Nah, sebelum membahasnya ke dalam Alkitab, bagaimana dalam filsafat Yunani kuno? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting. Apakah alam semesta yang koruptif ini berarti waktu terbatas? Apakah realitas waktu terikat dengan kosmos? Kosmos ini dunia ya, dunia. Ini sebetulnya tadi saya mengawali pertanyaan apakah yang mana yang duluan, waktu atau ruang, ruang atau waktu, begitu ya. Biar apapun yang kita jawab, ruang dan waktu itu berkaitan erat, begitu ya, terikat. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah waktu itu adalah sebuah realitas? Nah, ini pertanyaan yang hendak kita jelaskan. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, pandangan Yunani kuno ini tidak satu, tapi beragam ya. Nah, Kronos dipahami dalam kaitan dengan awal mula segala ciptaan. Kronos bapa dari Zeus, tadi saya sudah sebutkan, dibunuh oleh Zeus berkonspirasi dengan Hades dan Poseidon. Tapi perhatikan baik-baik, ini mitos ya. Ini bukan historis gitu ya, ini mitos. Kebalikannya, Kristus itu historis, bukan mitos ya. Karena bukti-bukti secara akademik jelas menunjukkan Kristus itu bukan sekedar pribadi yang kita imani, tapi pribadi historis. Dia memang ada gitu. Kalau ini mitologis, dia tidak ada. Nah, Kronos dipahami sebagai awal segala sesuatu. Waktu melahirkan segala sesuatu. Dan kosmos angkasa luar adalah ciptaan waktu. Dalam pemahaman ini ya, pemahaman Yunani kuno. Jadi waktu menciptakan ini. Sehingga dalam pemahaman ini berarti waktu lebih dulu dan baru tercipta ruang. Nah, nanti kalau kita dalami secara modern, mana yang lebih dulu, ruang atau waktu? Kita akan perlahan-lahan mulai mendalaminya. Kemudian, waktu adalah sekarang. Nah, ini menarik ya. Waktu adalah sekarang. Dalam pembahasan dalam filsafat Yunani kuno terkait Kronos, tidak ada masa lalu atau masa depan. Jadi gini, ketika ini kita garis begini, ya, dan kemudian kita ada di sini, ini present. Maka kalau ini garis demarkasinya, ini nggak ada, ini nggak ada. Maka Ibu Bapak perhatikan, saya bawa keluar ya. Ibu Bapak kalau nonton film-film baik dari DC Comics, Justice League maupun juga Avengers yang konsepnya multiverse ya. Multiverse itu berarti ada multiple universes begitu. Jadi kalau saya izin pakai oh, ternyata tidak ada ya. Harusnya ada ya. Advance. Ah, ini ada. Ya. Oke, saya izin pakai whiteboard. Nah, Ibu Bapak, dalam konsep dasar multiverse ya, ada yang menggambarkannya seperti ini. Garisnya mana ya? Oke. Bukan garis kalau ini kemana ya? Oke. Oke, baik.
Nah, kalau saya gambar seperti ini ya, multiverse itu antara lain adalah titik perjumpaan di sini. Di mana misalnya kita ada di ini, misalnya ini adalah universe kita, alam semesta kita. Kemudian kita bisa, Ibu Bapak tolong jangan ikut menggambar. Kemudian ini ada alam semesta yang lain, maka kita bisa menarik di sini titik temu dengan alam semesta yang tadi. Sehingga kita yang ada di titik ini, kita bisa berjumpa dengan mereka di titik ini. Ini yang disebut dengan multiverse itu. Kalau misalnya Ibu Bapak nonton film misalnya Homecoming-nya Spider-Man dan seterusnya, atau di Justice League misalnya di The Flash gitu, maka di situ alam semesta digambarkan seperti misalnya seperti kalau ini telur begitu ya. Misalnya ini adalah alam semesta kita bisa kemudian menembus ke alam semesta yang di sebelah kita begitu. Atau dari sini kita bisa menembus, kalau misalnya ini alam semesta yang lain, dia kemudian bisa menembus ke sini dan seterusnya. Nah, persoalannya adalah apakah ini bisa diterima secara biblis teologis. Nah, kalau melihat apa yang saya jelaskan, Ibu Bapak yang terkasih, saya close dulu, stop presenting. Kemana ya? Oke. Nah, kalau kemudian melihat apa yang saya jelaskan, screen ke sini. Ya, kalau melihat apa yang saya jelaskan di sini, Ibu Bapak yang terkasih, maka ini ya, tidak ada masa lalu masa depan. Berarti kalau saya di sini, maka yang sudah terjadi ya, ini di sini, ini sudah lenyap. Yang belum terjadi ya belum ada begitu. Belum ada. Sehingga dalam pemahaman ini tidak bisa menerima pemahaman multiverse tadi. Begitu ya. Karena yang memang real itu yang sekarang begitu. Yang lalu ini sudah berlalu, dan Alkitab kan juga bilang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Perhatikan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka dia tidak ngomong ini, tidak ngomong ini gitu. Jadi dengan kata lain, dalam pemahaman ini yang ada itu hanya momen sekarang gitu, sekarang. Sementara momen masa lalu, momen futur ini tidak ada sama sekali begitu ya. Ini yang dijelaskan dalam pemahaman ini. Nah, menurut Plato, Kronos hanyalah gambaran bergerak dari kekekalan. Nah, ini dia mulai bicara kekekalan nih, Ibu Bapak. Dia mulai bicara kekekalan. Kronos muncul bersama dengan Uranos, surga. Tapi dalam bahasa Yunani kuno dasar, bicara angkasa luas, bisa matahari, bulan, dan bintang-bintang. Waktu juga bicara pergerakan kosmik dan bergerak dalam lingkaran, sementara kekekalan berada di luar ruang dan waktu. Karena tadi waktu yang menciptakan ruang, kalau kekekalan berada di luar waktu, berarti juga berada di luar ruang. Konsepnya seperti itu. Baik, kemudian menurut Aristoteles, Uranos bersifat kekal dan tidak diciptakan, tidak dapat rusak. Di luar Uranos tidak ada ruang, kekosongan, dan waktu. Kronos hanya dilihat sebagai bagian dari pergerakan. Kronos adalah ukuran waktu dalam kaitan sebelum dan sesudahnya. Itu menurut Aristoteles. Sekarang dalam mazhab Yunani kuno, filsafat Yunani kuno Stoikisme, dia mengaitkan Kronos dengan pergerakan. Karenanya perjalanan tadi, kronologi. Kronos adalah interval. Nah, tidak ada yang terjadi di luar waktu. Tadi kekekalan berada di luar waktu, kemudian tidak ada yang terjadi di luar waktu.
Berarti dengan kata lain, satu-satunya, kalau kita bawa dalam konsepsi Kristiani, kalau Allah adalah kekal, maka satu-satunya yang berada di luar waktu dan ruang berarti adalah Allah. Ini satu-satunya. Makanya kemudian kita jadi paham, bagi Allah semua sudah selesai. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Karenanya memahami satu hari sama dengan 1000 tahun, dia tidak secara matematis. Tidak secara matematis, artinya maksudnya sejarah manusia sudah selesai. Mengapa? Bagi Allah. Mengapa? Karena dia satu-satunya yang tidak berada di dalam waktu. Dia tidak tunduk pada waktu. Tapi nanti ada masa di mana dia masuk ke dalam waktu. Kapan? Inkarnasi Kristus. Makanya inkarnasi itu sangat signifikan, penting sekali. Dan kenapa? Karena cuma satu kali untuk selama-lamanya. Karena itu tadi, itu momen satu kali selamanya Allah masuk dalam ruang dan waktu. Waktu dia masuk dalam ruang dan waktu, dia membatasi dirinya. Membatasi dirinya. Nah, ini keagungan dari Allah yang luar biasa. Berikutnya, Philo. Ini orang Yahudi Yunani, ya, rasnya Yahudi tapi dia orang Yunani. Allah melampaui atau di atas waktu dan ruang karena dia pencipta ruang dan waktu. Keberadaannya di dalam kekekalan, bukan di dalam waktu. Alam semesta tidak tercipta di dalam waktu, sebaliknya waktu tercipta di dalam alam semesta. Nah, semua filsafat Yunani tersebut menegaskan kronos bersifat linear, bukan siklikal, bukan spiral, tapi linear, perjalanan garis panjang. Sementara agama-agama timur memahami perjalanan manusia bersifat siklis atau spiral tadi. Maka kalau Bapak perhatikan saja budaya-budaya lokal kita masing-masing, budaya kita orang Batak, perhatikan, tidak ada konsep akhir zaman, tidak ada. Sama sekali tidak ada konsep akhir zaman. Tidak ada konsep dunia berakhir. Karena model siklikal tadi. Nah, kemudian sebetulnya ilmu pengetahuan modern berhutang budi terhadap Alkitab, baik PL maupun PB. Mengapa? Karena kemudian Alkitab memberikan penekanan yang besar sekali pada linearitas sejarah kehidupan. Ya, tentunya sumbangsi ini juga ada, tapi Alkitab konsisten sekali begitu. Nah, sekarang bagaimana dalam perjanjian lama? Kronos adalah periode waktu, digunakan termasuk periode waktu manusia hidup atau kekuasaan raja. Digunakan dalam frasa waktu kekekalan. Dan kemudian sejalan dengan filsafat tadi, dalam PL dia linear. Dan kemudian punya awal dan punya akhir. Itu yang kemudian diadopsi dalam Wahyu. Dan disematkan kepada Yesus yang awal dan yang akhir. Berarti kalau kayak gitu, Wahyu mau menegaskan apa? Yesus menggenggam waktu juga, begitu. Nah, kronos digunakan untuk periode atau rentang waktu. Kronos dikaitkan atau berkaitan dengan perjalanan sejarah. Dan kronos sekali lagi linear dan bukan siklikal. Ini dalam PB, ya. Berarti konsisten juga antara PL dengan PB berbicara tentang kronos. Kronos juga dikaitkan dengan kekekalan, chronoi aionioi. Dan ini menarik sebetulnya. Mengapa? Karena ini dan ini sebetulnya waktu. Tapi yang ini bicara periode ataupun perjalanan waktu, sementara ini bicara waktu yang tak terbatas. Yang bagian ketiga dari materi saya pada malam hari ini. Saya akan segera selesai masuk yang ketiga. Setelah itu Bapak boleh bertanya, kita diskusi. Kronos digunakan dalam kaitan tindakan eskatologis Allah yang telah terjadi dalam Kristus. Ini menarik yang tadi saya katakan. Inkarnasi ini perkara yang ajaib, perkara yang besar, karena Allah yang di luar ruang dan waktu, kemudian dia masuk ke dalam ruang dan waktu. Kalau saya pakai lagi ini whiteboard saya, kalau saya bisa gambarkan, maka kira-kira seperti ini. Ibu bapak yang terkasih, jadi kalau bisa saya gambarkan, misalnya ini ruang dan waktu, maka kita manusia ada di dalamnya. Ini di sini.
Tetapi Allah itu di sini. Dia tidak berada di luar, dia tidak berada di dalam ruang dan waktu, dia berada di luar. Tetapi waktu ia menjadi manusia, maka ia masuk ke sini. Masuk ke sini. Sehingga seakan-akan ruang dan waktu menjadi terbuka ketika inkarnasi Yesus. Dia masuk ke dalamnya. Karenanya inkarnasi itu menjadi begitu genting dan pentingnya dan sekali untuk selamanya. Karena di momen itulah ia masuk ke dalam dunia manusia yang dibatasi oleh ruang dan waktu tadi. Ini kedahsyatan inkarnasi Allah sebetulnya. Dengan menjadi manusia, dia yang berada di luar ruang dan waktu masuk ke dalam ruang dan waktu manusia. Itu yang menjadikannya begitu penting. Nah, rekan-rekan sekalian, saya kembali kepada materi saya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita ada di antara waktu dari kedatangan Kristus yang pertama dan nanti yang kedua atau kedatangannya kembali. Kita in between jadinya. Kita ada di antara itu, begitu ya. Nah, kemudian karya kemurahan Allah diberikan dalam Kristus sebelum waktu kekekalan. Nah, janji kehidupan kekal diberikan termanifestasi sejak waktu sekarang. Begitu, ya. Sejak sekarang. Rahasia keselamatan kekal diberikan sejak Kristus datang pertama kali sampai ke kekekalan. Nah, sekarang saya masuk bagian 3 terakhir, aionios. Kadang-kadang disebut aionos. Dalam bahasa Yunani dia bisa digunakan dalam beberapa model. Bisa aionios, bisa aionos, bisa aionos gitu ya. Oke. Aionios atau aionos adalah dewa yang dikaitkan dengan waktu dalam mitologi Yunani kuno. Nah, kalau Kronos berkaitan dengan pembatasan waktu ya. Sementara aionios tidak berkaitan dengan batas waktu. Artinya waktu yang tak terbatas. Waktu yang tak terbatas. Maka kemudian dalam bahasa Indonesia ketika Alkitab menggunakan kata aionos atau aionios, Alkitab menggunakan istilah kekal. Yang berarti sebetulnya dalam pemahaman harfiahnya kekal berarti waktu yang tak terbatas tanpa batasan. Ini menjadi menarik. Mengapa? Karena sebetulnya ketika kita bicara terminologi waktu itu kan sebetulnya ada sebab, yaitu perputaran bumi pada porosnya, perputaran bulan mengitari bumi, dan perputaran bulan bumi mengitari matahari kan. Itu yang membentuk waktu sebetulnya. Nah, ketika kemudian dikatakan aionos tidak berkaitan dengan batas waktu, berarti aionos tidak dipengaruhi oleh penyebab definisi waktu tadi, pergerakan bumi pada porosnya, bulan mengitari bumi, pergerakan bumi bulan mengitari matahari, begitu. Sehingga aionos berada di luar definisi tadi. Sehingga penyebabnya menjadi berbeda. Yang menyebabkan kairos dan kronos itu tadi, ya. Tetapi aionos tidak demikian, dia berada di luar itu. Maka kalau kita berkata kekal itu berapa lama? 1000 triliun tahun, itu salah. 1 triliun tahun walaupun lama sekali, toh tetap dalam definisi waktu yang terbatas kan? Karena 1 tahun itu 365 hari. 365 hari itu apa? Perputaran bumi matahari, bumi dan bulan mengitari matahari kan begitu kan? Ya, selesainya begitu. Dan itu kan dibatasi. Sementara aionos atau aionios tidak terbatas, berarti tidak dalam definisi atau pembuatan pengertian definisi waktu tadi. Sehingga sebetulnya ketika kita mendefinisikan kekal itu misalnya 1000 tahun, dia menjadi tidak tepat begitu ya. 1000 triliun tahun tidak tepat, toh terbatas. Nah, kemudian aionios atau aionos ini kekuatan vital atau kehidupan. Jadi kehidupan itu sumbernya aionios atau aionos begitu.
Kemudian ini bicara sepanjang kehidupan, dia digunakan dalam pemahaman itu. Tapi kemudian juga dipahami dalam zaman generasi jadi waktu yang panjang. Tapi kemudian selain ruang dan waktu, yang terpenting dia digunakan untuk ini, kekekalan, unlimitedness of time. Nah, kemudian Ibu Bapak yang terkasih, dalam pemahaman Yunani kuno, Kronos adalah waktu itu sendiri, sementara Aionos adalah waktu relatif dalam kaitan dengan ciptaan. Menurut Plato, Aionos adalah kekekalan yang tak dibatasi waktu dan ideal, di mana tidak ada hari, bulan, tahun, dan Kronos adalah waktu yang diciptakan. Ini yang tadi saya jelaskan pada Ibu Bapak sekalian. Ini yang membedakannya. Nah, kemudian saya mencantumkan filsafat Persia ya, karena ini kemudian berpengaruh pada PL. Nah, dia punya istilah Zervan Akarana, waktu yang terbatas. Kemudian dia punya istilah Zervan Darego Kevadata, waktu yang sangat panjang. Tapi ini bicara tetap terbatas gitu ya, tetap terbatas. Nah, kemudian Aristoteles memahami Aionos kemudian dalam waktu yang tertentu, tetapi dunianya dianggap kekal. Kemudian Philo dipengaruhi Plato menyatakan Kronos adalah bios dari kosmos, sementara Aionos adalah bios dari theos. Bios itu dunia, ya, kehidupan, dunia. Dan sementara Aionos itu biosnya Tuhan. Nah, kemudian Plutarch mengatakan Aionos kekekalan tanpa akhir. Berarti apa Ibu Bapak yang terkasih? Berarti secara umum filsafat Yunani memang memahami Aionos itu dalam pengertian ini. Nah, saya pernah diajak diskusi oleh salah seorang peserta Bible Study saya di Jakarta Selatan yang bertanya kepada saya terkait dengan ini. Maka kemudian dalam kesimpulan dia berkata, berarti kita membedakan antara eternity dan everlastingness. Eternal dan everlasting. Saya katakan, ya. Nah, dalam bahasa Indonesia, Ibu Bapak yang terkasih, ketika kita bicara eternal, maka sebetulnya padanannya kekal. Ketika kita bicara everlasting, sebetulnya padanannya adalah abadi. Nah, kita menjadi tidak tepat kalau kita menganggap kekal sama dengan abadi. Tidak. Abadi itu everlasting, sementara kekal itu eternal. Maka yang cocok diterjemahkan menjadi terjemahan Aionos adalah kekal, bukan abadi. Bedanya apa? Eternal tidak punya awal, tidak punya akhir. Everlasting punya awal dan mungkin tanpa akhir, tapi bisa juga punya awal, punya akhir. Itu everlasting. Karenanya kepada definisi Allah dan surga kita gunakan kekal, tidak abadi. Begitu ya. Di materi sebelumnya surga dan neraka saya pernah jelaskan pada Ibu Bapak, surga itu kekal, neraka itu abadi. Mengapa? Karena surga tidak punya awal, neraka punya awal. Neraka tidak dari kekal itu sudah ada, tidak. Begitu ya, karena neraka diciptakan untuk menghukum iblis, dan kemudian juga iblis menggoda manusia untuk turut dengan iblis dan akhirnya turut dihukum gitu. Tapi dia everlasting, dia tidak dari kekal sudah ada. Yang dari kekal sudah ada itu adalah Allah, dan karenanya surga. Mengapa karenanya surga? Karena surga adalah tempat tahta Allah gitu. Di PL gambarannya seperti itu. Ini silakan cari di YouTube materi Teologos beberapa waktu yang lalu, surga dan neraka. Baik, kemudian saya lanjutkan. Dalam zaman Helenistik, istilah tersebut memiliki signifikansi religius karena Aion jadi nama dewa dan nama dewa kekekalan yang sudah disembah oleh orang-orang Yunani kuno tahun 200 sebelum Masehi. Dan kemudian dalam Yunani kuno juga ada pemahaman ini. Nah, Yudaisme mengambil alih pemahaman ini dan masuklah dalam Alkitab Perjanjian Lama bahasa Yunani yaitu Septuaginta, yang kemudian berlanjut pada penerimaan kekristenan terkait konsep itu. Nah, kita masuk dalam Alkitab sekarang. Konsep waktu dan kekekalan menyatu dalam formula di mana ada penambahan preposisi yang merujuk pada masa lalu yang kekal, masa depan yang tidak tentu, tidak terbatas. Perhatikan, ini konsep Alkitab. Ya. Kemudian dari masa lalu yang kekal atau kekekalan, selamanya atau sampai kekekalan. Sehingga kalau kita menarik garis begitu ya, maka dia ke sana, dia ke sana. Nah, posisi katakanlah kita ada di sini, maka ini kekal, masa lalu, masa depan juga kekal.
ini future, ini past, ini present. Begitu ya. Jadi ini kekal, ini kekal. Mengapa demikian? Karena waktu kemudian disematkan kepada eksistensi Allah. Eksistensi Allah sama dengan surga tadi, karena tadi di awal Uranos surga dengan Aionos itu berkaitan erat begitu ya. Nah, karenanya kalau surga adalah tempat kediaman Allah dan kemudian Allah hadir dalam surga dan kemudian karenanya dia hadir tanpa awal, berarti baik surga maupun waktu itu tak berawal dan tak berakhir. Tapi dalam konsepsi Aionos tadi, kalau kronosnya kan tercipta, periode, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, kemudian berikutnya, kadangkala kita mesti melihat konteks untuk mengetahui apakah Aionos yang dimaksud kekekalan dalam teks Alkitab atau hanya waktu dalam pengertian yang biasa, karena tetap bisa digunakan hanya dalam pengertian waktu secara umum. Nah, makna penuh kekekalan ada dalam semua teks ini, ya, dalam semua teks ini. Ibu Bapak nanti bisa mendapatkan materi ini dan juga bisa lihat rekaman di YouTube dan bisa ngecek satu-satu. Kita nggak punya waktu untuk ngeceknya satu-satu, tetapi ini sudah saya cek semua. Karena memang ini salah satu metode pembacaan Alkitab. Kalau saya menemukan tema dalam Alkitab seperti sekarang, kekekalan, maka yang muncul dalam Alkitab saya harus baca semua, saya harus dalami semua. Nah, ini sudah saya baca semua dan saya ringkaskan dalam materi kita pada hari ini. Tapi saya tidak akan baca ayat demi ayat. Ya, karena webinar Teologos tidak dalam konsep Bible study. Kalau dalam konsep Bible study kita akan dalami ayat demi ayat gitu ya. Nah, kemudian dalam rangka membawa makna penuh tentang kekekalan, teks-teks Alkitab biasanya menggunakan bentuk jamak. Misalnya ini, Eistus Aionas, ya, ini bentuk jamak. Jadi kalau diterjemahkan Inggris jadinya agak absurd, eternities gitu ya. Nah, di bahasa Inggris kan tidak ada. Tapi kalau dalam bahasa Yunani, kemudian di Alkitab dia ditulisnya sangat sering dalam bentuk jamak. Doa Bapa kami misalnya bagian akhir, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, itu pakai kata Aionos di situ, sampai selama-lamanya. Saya hapus dulu ini. Saya ingin tunjukkan satu ayat saja ya, supaya saya tidak membuka satu atau semua ayat, tapi saya ingin tunjukkan saja. Ini yang tadi saya sebut dalam doa Bapa kami. Nah, ini Hotisu estin he basileia kai he dunamis kai he doksa. Karena engkaulah, milikmulah kerajaan Basilea dan he dunamis kuasa, he doksa kemuliaan, eistus Aionas. Ini yang saya sebutkan tadi, Aionas, eistus Aionas. Ya, jadi karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, LAI menggunakan sampai selama-lamanya. Istilah yang digunakan itu dari kata Aionos, tapi kemudian dalam bentuk jamaknya Eistus Aionas. Begitu ya. Cukup satu saja yang saya tunjukkan. Ibu Bapak bisa mengecek lagi semua ayat yang saya tampilkan ini ya. Nanti cek di rumah setelah materi ini untuk betul-betul mendapatkan gripnya. Baik, untuk menekankan kekekalan kadangkala digunakan dua rangkap. Ini juga menarik gitu. Dan orang Batak menggunakan ini loh. Misalnya saleleng ni lelengna gitu.
Itu kan sebetulnya leleng digunakan dua kali. Saleleng ni leleng na. Itu hanya ada dalam bahasa Batak dan bahasa Yunani. Saya nggak tahu bahasa yang lain. Kalau Ibu Bapak misalnya ada bahasa lain yang Ibu Bapak ngerti, bahasa daerah, coba cek apakah menggunakan pengulangan seperti ini. Nah, dalam bahasa Yunani ini diulang. Eiston ayona tu aionos. Jadi from eternity to eternity. Kira-kira kan begitu kalau harfiahnya. Into eternity of eternity kalau lebih harfiah. Into eternity of eternity. Eiston ayona tu aionos. Dan ternyata ini digunakan cukup banyak juga nih. Digunakan cukup banyak dalam Alkitab kita. Ya, ini cukup banyak digunakan. Ini semua teks ini menggunakan model seperti ini. Begitu. Nah, lalu apa sih gunanya Bapak menggunakan sampai diulang dua kali? Memberikan penekanan dan kepastian pada ketakterbatasan waktu tadi. Itu fungsinya. Pengulangan tadi bukan pleonastik, bukan lebay, bukan berlebihan, tapi penekanan pada absolutisme dari kekekalan ini. Betul-betul tak terbatas gitu. Eiston aiona tu aionos, into the eternity of eternity. Begitu. Ini gaya bahasa pada waktu itu untuk memberikan penekanan. Dan di Alkitab sebetulnya Ibu Bapak cukup banyak ketika diulang sampai bahkan bisa lebih dari dua kali. Begitu. Misalnya kalau Ibu Bapak membaca, saya berikan contoh keluar, misalnya kalau Ibu Bapak membaca sesungguhnya aku berkata kepadamu. Itu dalam ketiga Injil Sinoptik itu amen lego humin. Nah di Yohanes amennya ditambah amen amen lego humin. Yang kalau harfiah amin amin aku berkata kepadamu. Tapi sayangnya bahasa Inggris juga jadi verily, truly, begitu ya. Kata amennya jadi hilang power dari kata amen. Nah, yang saya mau maksudkan adalah ketika disebut dalam Yohanes amen amen lego humin, amin amin aku berkata kepadamu. Nah, penekanan itu menunjukkan kemutlakan dari perkataan Yesus yang aku berkata kepadamu dan kalimat yang mengikutinya. Nah, di sini kemutlakan pada apa? Kemutlakan pada absolutisme, kemutlakan pada waktu yang tak terbatas ini. Nah, kekekalan Allah. Aionios memiliki konsep kekekalan secara khusus ketika dikaitkan dengan Allah. Ya, ketika dikaitkan dengan Allah. Bagaimana kaitannya? Allah berada di masa lampau, melampaui batas waktu yang dapat dihitung. Allah yang kekal bukan hanya di masa lampau, tapi juga tak terbatas dan tak berakhir. Ini poinnya, begitu ya. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, kemudian dalam PB, kekekalan Allah dikaitkan dengan Kristus, sehingga keilahian Kristus itu kekal, dari kekal sampai kekal. Dia bukan ada pada waktu tertentu, begitu. Entah dalam masa dunia sudah diciptakan atau dalam masa sebelum dunia diciptakan. Karena ada pengajaran yang mengatakan Kristus sebelum dunia diciptakan lebih dulu, baru kemudian menciptakan alam semesta. Tidak demikian. Konsep Alkitab tidak demikian. Nah, kekekalan dipahami sebagai lawan dari waktu kosmik, waktu di dunia ini yang dibatasi oleh ciptaan dan alam semesta. Nah, kemudian gambarannya kira-kira seperti ini, Ibu Bapak yang terkasih ya. Tadi yang saya jelaskan, ini ada gambaran yang lebih jelas. Ini adalah waktu di mana kita hidup. Kemudian Kristus datang ke dalam dunia kita. Ya. Kemudian kalau kita bicara tentang kairos kita, kapan dimulai? Waktu kita lahir itu kairos kita pertama. Kairos terakhir kita kapan? Waktu kita mati. Nah, in between kita punya berbagai macam kejadian dalam hidup, momentum. Maka kemudian ini semua adalah kronos. Ini semua adalah kronos perjalanan ini. Begitu. Nah, dalam waktu tertentu kemudian Kristus datang ke dalam dunia kita. Dan kemudian dia kembali kepada Allah. Sehingga kemudian dari sini kita bisa lihat bahwa Allah berada di luar ruang ini. Begitu, dia berada di luar ruang ini. Sehingga karenanya tadi saya katakan inkarnasi menjadi signifikan karena aspek tersebut. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sudah selesai dengan materi saya. Jadi
Kemudian kalau kita bertanya relasi ketiganya bagaimana, adalah gambar terakhir ini menjelaskan korelasi antara kairos, kemudian kronos, dan kemudian aionos. Nah, kairos kita adalah kelahiran, kairos pertama. Kairos terakhir kematian. Kalau kairos alam semesta, pertama adalah penciptaan, terakhir nanti kedatangan Kristus kembali, di mana langit yang lama dan bumi yang lama diganti menjadi langit baru dan bumi baru. Nah, kemudian Allah berada di luar ruang itu, berada di luar ruang dan waktu, tapi inkarnasi memberikan momentum di mana Allah masuk ke dalam ruang dan dunia manusia untuk kemudian kembali kepada aionos Allah. Nah, karenanya ini secara menyeluruh menjawab pertanyaan-pertanyaan retorik dalam brosur kita. Saya sudah selesai menjabarkan materi saya. Terima kasih untuk perhatian yang Ibu Bapak berikan. Mungkin juga bagi sebagian jelas, bagi yang lain mungkin agak berat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya serahkan pada moderator Pak Niko. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Terima kasih pemaparan dari narasumber Pak Sigor Sitanggang. Tadi kita sudah mendengar ya bagaimana itu Kronos, Kairos, dan juga Aionos. Ya, setiap kita berada di dalam jalur Kronos dan Allah ada di luar. Dia ada di kekalan, tapi dia pernah di dalam Kronos, yaitu pada waktu dia berinkarnasi. Dan dalam perjalanan waktu kita itu ada waktunya Tuhan, yaitu Kairos. Dan penting sekali bagi kita supaya mengenali Tuhan, supaya kita bisa melihat atau kita bisa mengenali Kairosnya Tuhan. Nah, tadi ada yang menarik sebenarnya Pak Sigor ya, khususnya tentang waktu yang baik, khususnya dalam konteks pencobaan iblis ya. Pencobaan Yesus dicobai oleh iblis. Jadi ketika Yesus cobai iblis, situ dikatakan bahwa lalu mundurlah iblis dan dia mencari waktu yang baik. Mungkin boleh dijelaskan sedikit ini waktu baiknya iblis nih bagaimana nih? Kalau misalnya yang jahat biasanya kan waktu baiknya itu pasti berbau-bau kejahatan ya. Nah ini bagaimana Kak Sigo? Boleh dijelaskan dulu sambil menunggu nanti pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih Pak Niko. Baik, rekan-rekan, saya izin share teks Alkitabnya yang tadi Pak Niko sebutkan. Itu dari Lukas pasal 4, ayat yang ke-13. Kai suntelesas panta peirasmon ho diabolos apeste ap autu akhri kairu. Dan di sini dikatakan kai suntelesas panta perasmos ho diabolos apeste. Maksudnya di sini kemudian ho diabolos setan, iblis, kemudian berhenti selesai dengan semua pencobaan, perasmon godaan, kemudian menanti akhri kairu. Nah, ini menarik. Pertanyaan Pak Niko ini trigger buat kita untuk mempercakapkan lebih jauh karena digunakan kata akhri kairu. Akhri kairu ini waktu yang tepat, dan kairu di sini momentum. Tadi ya definisi kairu ya, kairos, yang berarti apa? Yang berarti sebetulnya iblis itu memanfaatkan, iblis itu mengerti konsep kairos. Mengerti konsep kairos. Konsep kairos itu tadi apa? Kairos itu adalah decisive moment, momen yang menentukan, waktu yang menentukan, yang berarti ada waktu yang tidak menentukan. Maka dia menanti waktu yang menentukan yang pas dengan misinya, yaitu mencoba Yesus dan menjatuhkan Yesus. Walaupun di situ juga di sisi yang lain menunjukkan disparitas, menunjukkan ketimpangan, ketidakutuhan pemahamannya tentang Mesias. Bayangannya iblis
Yesus bisa jatuh dalam dosa. Jadi kalau sampai kita ada yang mengajar di sini atau diajarkan dan kita terima, kita harus hati-hati. Kalau ada yang diajarkan kepada kita Yesus bisa jatuh dalam dosa, saya mau beritahu, itu bukan teologi Yesus, itu bukan teologi Alkitab, itu teologinya iblis. Nah, karena iblis punya pemahaman bahwa Mesias Kristus bisa jatuh dalam dosa, tapi di momennya berarti dia mesti menanti momen itu, momentum itu, kairos itu. Artinya tidak setiap saat dia bisa jatuh, begitu. Tidak setiap saat dia bisa jatuh, dia menunggu waktu di mana memang itulah waktu yang tepat. Akhir kairo itu waktu yang tepat. Waktu yang baik kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, ini juga menunjukkan berarti apa? Ada satu kualitas. Kapan-kapan kita bahas juga bisa. Kita selalu beranggapan segala yang jahat dari iblis. Artinya iblis tidak punya hal yang positif, yang baik. Ternyata tidak loh Bapak. Kalau kita lihat teks yang tadi Bapak yang terkasih, maka iblis menunggu waktu yang baik itu menunjukkan kualitas dia sabar. Dia nggak ojo ke susu. Dia nggak gerasa gerusu. Dia nggak hajar bleh gitu. Enggak, dia tunggu waktu yang tepat gitu. Waktu yang baik. Begitu. Nah, ini artinya sebetulnya tadi itu bahwa pada pengertian waktu yang menentukan dia jadi netral. Dia bisa digunakan secara positif dengan pemahaman yang positif, dia bisa digunakan dengan cara yang negatif, dengan pemahaman yang negatif untuk kepentingan yang negatif. Karenanya tadi di bagian awal kairos itu bisa netral gitu. Kira-kira begitu Pak Niko. Wah, ini berarti sebenarnya juga apa namanya tuh bahaya juga ya bagi kita ketika iblis tahu kairosnya Tuhan itu, berarti benar katanya Petrus ya, bahwa kita harus berjaga-jaga karena lawanmu itu iblis seperti Singa singa yang yang mengaum-ngaum. mengaum ya kan. Nah, karena setiap waktu-waktu yang menentukan ternyata iblis sudah menjadi apa namanya tuh pendakwa di situ ya. Nah, ini sebenarnya hal yang baik sekali supaya kita renungkan. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Hari S ya. Ini Pak Hari S ini kayaknya S Siregar ini kayaknya nih. Ya, ya, yang pertama ini pertanyaannya tadi dia juga udah kirim ke Pak Sigor sepertinya. Dia bilang begini, pertanyaannya tentang Kronos. Kalau diartikan present tidak ada past ataupun future, bagaimana Tuhan Yesus dinyatakan sebagai Alfa dan Omega dalam hal Kronos yang bersifat present? Ya, oke, tadi sebenarnya sudah agak jelas tapi nggak apa-apa. Dijelaskan ulang Pak Sigor. Lalu yang kedua, penggunaan bentuk jamak aionos apakah terkait konsep past dan future? Yang keduanya adalah kal. Boleh dijawab dulu, Pak. Baik, terima kasih Pak Hari S. Ini S-nya bisa Siregar, bisa juga si Tanggang ini. Baik, ya, Kronos yang saya maksudkan adalah bahwa itu bicara berkaitan dengan periode waktu. Jadi gini, ini kan sekarang nih waktu nih, sekarang. Masa lalu udah nggak ada karena udah lewat begitu. Masa depan belum ada karena belum terjadi. Dalam pemahaman seperti itu, bahwa waktu yang sedang kita jalani yang sekarang ini gitu, yang sekarang ini. Makanya kalau dikaitkannya lebih tepatnya gini, kata Paulus, aku melupakan yang ada di belakangku gitu. Kenapa? Karena udah nggak ada, udah lewat, udah kalau bahasa Jermannya vorbei, udah lewat begitu, udah nggak ada lagi. Kita bisa nggak ke masa lalu? Nggak bisa. Maka kemudian misalnya film-film Hollywood, film science fiction tentang time travel ke masa lalu, penjelasannya sangat saintifik, tapi dalam konsep ini menjadi tidak tepat karena dia udah lewat gitu. Jangankan ke tahun 1975, ke tahun 1000, ke tahun sebelum Masehi. 1 detik yang lalu saja kita nggak bisa mundur gitu. Begitu juga dengan masa depan. Jangankan bicara ke tahun 3000, time traveling tahun 3000, ke tahun 4000, ke 1 detik ke depan aja nggak bisa gitu. Jadi dia bukan dalam pengertian linear yang kita bisa maju mundur begitu. Yang saya jelaskan dengan bentuk bentuk yang saya bikin itu kan bentuk eternity ya, dalam matematika itu kan tak terbatas gitu ya. Nah, itu seperti ada titik temu kita bisa tembus dengan entah masa lalu, entah masa depan, atau kemudian alam semesta yang berikutnya.
yang lain, multiverse tadi. Nah, dalam konsep kronos ini, baik dalam filsafat Yunani kuno maupun dalam Alkitab, itu tidak mungkin terjadi. Gitu ya, kira-kira itu yang dimaksudkan sebetulnya. Kalau alfa dan omega, maka itu konsepnya justru di aionos tadi, tidak terbatas oleh waktu. Begitu, aionos adalah tak terbatas oleh waktu. Begitu, sehingga kalau diterjemahkan waktu yang tak terbatas tidak tepat karena waktu itu terbatas. Maka karenanya Alkitab menerjemahkannya elai kekal, kekekalan gitu. Yang saya tadi gunakan ke eternity, kemudian juga istilah kekal tadi gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi bahwa dia yang awal dan yang akhir itu konsepnya ke aionos tadi jadinya. Begitu. Karena konsep waktu itu terbatas. Nah, waktu yang tak terbatas itu aionos. Makanya kita lebih menggunakan kekekalan atau kekal. Tidak pakai waktu. Karena kalau bicara waktu yang tak terbatas, sebetulnya waktu itu terbatas. Sehingga dia conflicting konsep gitu. Istilah waktu yang tak terbatas itu conflicting in itself. Konflik pada dirinya sendiri. Karena waktu itu terbatas. Itu yang pertama. Kemudian penggunaan aionos yang double tadi, jamak dan juga digunakan double, sebetulnya itu adalah model bahasa untuk menunjukkan penekanan dan absolutisme pada konsep itu. Pada konsep apa dalam hal ini? Kekal itu betul-betul kekal gitu. Jadi kita nggak bisa bilang kekal itu ya 1.000 triliun tahun. Tidak, itu tetap terbatas. Karena walaupun panjang terbatas. 1 juta triliun tahun tetap itu terbatas. Karena dia numerik terbatas. Sementara aionos tadi tidak numerik, tidak terbatas gitu. Begitu, sehingga karenanya penggunaan jamak tadi ya aionas, terus kemudian tadi eiston aionon to aionas gitu misalnya digunakan 2 kali ke dalam into eternity of eternity, maka itu menunjukkan penekanan atau absolutisme dari aspek kekalnya itu. Kira-kira begitu maksudnya ya Pak. Tuhan berkati. Oke, baik. Jadi memang ini dalam artian bahwa kita ini nggak bisa menjadi seorang time traveler ya, Pak Sigor ya. Ya, betul. Makanya apapun yang sudah kita lakukan ya, kita cuma bisa move on. Ya, seperti Betul. kata pepatah itu bilang, waktu itu nggak bisa diputar. Apalagi dicelup dan dijilat seperti Oreo, nggak bisa Bapak Ibu. Oke? Ya, ini sudah ada Bapak Winner Sianipar ya, yang sudah angkat tangan. Pak Winner, saya akan spotlight dulu sebentar. Oke, silakan Pak Winner. Oke, makasih Pak Sigor. Ini kan masalah waktu, pemahaman 3 kata tadi. Nah, tapi dalam isu keseharian, ketika berbicara tentang isi Alkitab, dari pertama, kalau saya diizinkan, kalau nggak ada hubungannya, tapi tolong mungkin ada penjelasan. Ketika pertama kali kita baca di Kejadian, itu bicara tentang penciptaan. Tadi kata pembukaan tadi Pak Sigor nanya, mana duluan? Ruang dan waktu. Bicara tentang penciptaan, ada ruang, ada waktu, ada bahan, ada materi, ya, ada zat gitu. Itu isu yang sering sekali dalam keseharian. Pengertian di situ hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Itu adalah bicara tentang waktu. Nah, sekarang ini ada 3 waktu. Kalau dikaitkan dengan proses penciptaan, manakah yang bagian-bagian yang apakah ini masuk dalam kairos, apakah masuk dalam enos, atau dalam kronos? Itu pertanyaan pertama. Karena apakah itu hari yang 24 jam, sehari, atau waktu yang sangat panjang? Nah, ini yang kurang saya pahami. Nah, pertanyaan yang lain, bicara tentang tadi Yesus juga menggenggam waktu. Ketika pada saat momentum inkarnasi, lalu waktu kembali, berarti dia kembali ke dalam keluar lagi dari batasan waktu, ruang dan waktu. Nah, pertanyaan saya, apakah orang-orang misalnya yang meninggal atau Henok yang diangkat, apakah mereka berada di luar ruang dan waktu kita? Itu juga. Itu kurang lebih pertanyaan Pak Asigor. Makasih. Baik. Saya jawab yang kedua dulu ya Pak. Kalau menggunakan teks Alkitab di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 15 dikatakan kita yang percaya kepada Yesus yang bangkit, kita juga percaya waktu kita mati kita akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan
Dia itu Kristus. Nah, karena ketika dia naik ke surga, dia tidak lagi berada dalam ruang waktu kita, tidak berada lagi dalam kairos kronos kita, tapi dia naik ke atas yang saya gambarkan di sini tadi, yang di sini, dia naik ke atas ya. Maka sekarang domain Kristus itu di sini. Ups. Sebentar. Ya, kalau begitu dia naik ke surga, domain Kristus juga di sini. Maka ketika dikatakan kita yang mati, kita yang percaya Kristus bangkit, kita mati di kumpulan Allah bersama dengan Kristus. Ya, maka yang mati itu di mana? Ya, masuk ke dunia ini, tidak lagi berada di dalam dunia ini, begitu. Dan gambaran yang paling sederhana, ya, paling sederhana itu Lazarus yang miskin dengan orang kaya. Maka walaupun kita harus sadar konsepsi itu bumi datar ya. Si orang kaya itu dihukum di api di bawah, kemudian Lazarus itu naik di pangkuan Abraham. Itu kan kalau konsepnya tripartit, three stage itu kosmologi bumi datar, ada dunia di atas, di tengah, di bawah. Nah, itu gambarnya kayak gitu. Dan itu kita bisa terima karena konsepnya Yesus khotbah ngajar kepada masyarakat yang konsep kosmologinya bumi datar. Jadi dia pakai konsep itu. Kalau dia pakai konsep yang advance, orang kan nggak ngerti kan gitu ya. Maka kembali ke situ, gambaran yang sederhana jelas bahwa kemudian dia dikumpulkan bersama Abraham, yang berarti kan dia tidak lagi berada di dunia kita, dan jelas sekali ada jurang yang tak terseberangi. Itu bahasa sederhananya. Nah, dalam konsep yang saya jelaskan Aionos, Kronos, dan Kairos ini, maka waktu dia naik dan dia bangkit, dia kembali ke realmnya Allah, kembali ke wilayahnya Allah, kembali ke sini begitu. Dia kembali ke sini. Maka yang mati dikumpulkan Allah bersama Kristus di mana? Ya juga di sini. Jadi realmnya orang mati tidak ada lagi di sini. Makanya sebetulnya dalam kekristenan yang biblis kita tidak percaya lagi bahwa roh-roh orang mati masih bersama-sama dengan kita. Itu adalah ajaran agama-agama lokal, tapi kita tidak memahaminya seperti itu. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, nah terkait dengan yang pertama Pak, ini menarik pertanyaan Bapak, dan sebetulnya ini pertanyaan banyak sekali. Waktu Tuhan menciptakan hari penciptaan 6 hari, hari ke-7 dia istirahat, kata hari di situ itu bisa dipahami 24 jam tidak. Nah, di banyak buku dari kelompok Injili tertentu, karena hari yang digunakan Yom dalam bahasa Ibrani, dan Yom itu memang biasanya dipahami 1 kali 24 jam, maka banyak juga literatur dari teman-teman Injili tertentu yang berkata itu tetap 1 kali 24 jam. Tapi kalau kita baca fakta penciptaan, maka sulit untuk berkata paling tidak sampai hari ketiga bahwa hari yang dimaksud 1 kali 24 jam. Mengapa? Karena definisi waktu 1 kali 24 jam kan bumi berputar pada porosnya. Sementara perputaran bumi pada porosnya kan karena faktor tarik-menarik gravitasi bumi dengan matahari. Sementara kalau kita lihat matahari diciptakan di hari keberapa? Hari keempat. Sehingga dengan kata lain, time and space dalam konsep sekarang yang kita punya, ruang dan waktu dalam konsep sekarang baru ada itu di hari keempat. Karena baru disitulah benda-benda yang kemudian menentukan waktu tadi tercipta. Sehingga sebelum matahari diciptakan, maka hari yang digunakan tidak mungkin 1 kali 24 jam. Memaksakan Yom sebelumnya untuk hari pertama, kedua, ketiga sama dengan kemudian definisi Yom modern 1 kali 24 jam, itu menjadi pembacaan yang eisegesis, kita taruh konsep kita di dalam. Padahal faktanya di situ itu tidak mungkin 1 kali 24 jam. Mengapa? Karena penentu 1 kali 24 jam itu matahari dan bumi. Sementara mataharinya baru diciptakan hari keempat, sehingga tidak make sense gitu. Itu kita paksakan konsep kita ke dalam. Tapi kalau kita lihat secara plain, teks Alkitab bilang apa, maka dia tidak menyatakan itu 1 kali 24 jam. Lalu definisinya apa yang kita gunakan? Hari penciptaan. Makanya 6 hari penciptaan, bukan 6 kali 24 jam, tapi 6 hari penciptaan. Lamanya kita tidak tahu. Tetapi sebetulnya dari situ kita bisa melihat bahwa kalau prosesnya tidak sebentar 1 kali 24 jam, maka ruang itu bisa mungkin panjang kalau kita ukur kepada waktu kita sekarang. Tapi kita sama sekali tidak bisa memberikan finalitas untuk itu. Tapi intinya adalah hari yang dimaksud bukan 1 kali 24 jam, kita bisa menggunakan istilah hari penciptaan. Kira-kira begitu Pak Winner. Tuhan berkati ya Pak. Iya, makasih Pak Teguh.
Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan di kolom chat ya, sekaligus mungkin menjadi pertanyaan penutup karena waktunya hampir 2 jam. Jadi dari Yulinda LG, Wah, dia tanya begini, dalam kitab Wahyu sendiri ada tidak konsep waktu yang menjelaskan tentang waktu di nanti setelah dunia baru? Jadi waktu yang dalam dunia baru itu seperti apa? Jika ada, apakah konsep waktu nantinya menjadi aionos dan apakah ruang dan waktu itu tergambarkan setelah ada dunia baru? Nah, ini maksudnya nih dalam dunia baru itu ada ruang, ada waktu atau gimana, Pak Sigor? Baik, Kalau ini melihat dari kitab Wahyu. pertanyaan yang luar biasa ini. Ini pertanyaan sangat baik. Nanti dalam kekekalan adakah ruang dan waktu seperti kita sekarang? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Poinnya sebetulnya adalah begini. Nanti eh, ketika kita mati, kita masuk ke Aionos. Tapi kalau kita baca Wahyu, pada tangan kembali Tuhan, surga turun ke atas bumi. Kemudian kita yang mati bangkit. Maka sebetulnya gini, kita mati di dalam Tuhan, kita dikumpulkan Allah bersama Kristus di Aionosnya Tuhan, karena Tuhan ada di sana toh. Tapi waktu di akhir zaman Tuhan kembali, kita dibangkitkan, kita kembali hidup di sini. Maka ketika nanti ya saya bicara nanti, in between itu masa penantian. Ketika nanti Wahyu berkata Yerusalem baru turun, jadi langit baru, bumi baru ke bumi ini. Jadi langit baru dan bumi baru, bumi ini dibarui, begitu ya. Yang berarti sebetulnya akan ada model Kronos dan Kairos yang serupa tapi tak sama. Dalam hal apa dia serupa? Dalam hal mengikuti alam yang ada sekarang, karena buminya tetap bumi ini tapi dibaharui. Nah, model pembaruannya bisa dua, bisa destruktif, artinya dihancurkan betul, diganti bumi yang sepenuhnya baru, atau bisa restoratif, bumi yang lama ini dibaharui, yang dibuang adalah segala yang merusak, segala yang jahat, segala yang buruk, yang tersisa adalah semua yang baik, ya, semua yang indah dan seterusnya. Dan kemudian kita hidup di dalam bumi ini, sehingga keserupaannya sama-sama hidup di bumi. Perbedaannya adalah kemudian kita tidak dibatasi lagi oleh waktu karena tidak ada lagi kematian, sehingga permanensi itu berlangsung dalam kekekalan. Kira-kira seperti itu. Jadi dalam dunia ini, dunia yang dibaharui, modelnya serupa, pembedanya adalah tidak ada lagi kematian. Yang membuatnya menjadi terbatas kan karena kita akan mati. Begitu, ya. Nah, dalam waktu kekekalan dan kemudian pada waktu Tuhan datang kembali, kita tidak lagi ada dalam waktu yang terbatas, yang dibatasi oleh kematian. Begitu. Kira-kira begitu penjelasannya. Tuhan berkati. Tadi Pak Adrian angkat tangan deh kalau nggak salah, Pak Niko. Ya, Pak Adri ya. Tapi terlempar kayaknya ya. Ya, Bapak Ibu, ini memang kita selain membahas waktu ya, ini juga sebenarnya permasalahan waktu ini sudah mau hampir 2 jam ya. Tapi nggak apa-apa, nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang memang mungkin harus ditanyakan gitu ya, apalagi nanti kalau tidak ditanyakan bisa sampai ke bawah mimpi gitu, silakan bisa japri saya atau Pak Sigor ya, nanti bisa dijawab secara personal. Atau kalau nggak mau secara personal, Bapak Ibu bisa catat lagi nanti karena 2 minggu ke depan kita akan ketemu. Tapi saya penasaran nih dengan di kolom chat ini Pak Roy Kesambeka lagi mau kasih tebak-tebakan atau apa ini? Berkaitan dengan waktu, pada waktu Adam dan Hawa, mereka usia berapa? Ini pertanyaan tentang usia Adam atau bagaimana Pak Royke? Mana ini Pak Royke nih? Saya spotlight dulu deh Pak Royke. Ah, ini Ya, gimana dulu nih maksudnya nih? ya Pak, yang berkaitan dengan waktu. Jadi kan ya, pikiran saya orang-orang yang ini ya bodoh gitu ya. Jangan Mereka gitu. waktu diciptakan itu dia langsung umur berapa itu, Pak? Hmm. Kan sekarang kan Oh, kalau ya prosesnya sekarang 0 tahun ya. Tapi pemahamannya dia langsung dewasa gitu. Itu Ya, gimana, baik. Pak? Dari segi usia dia tetap nol, Pak. Tapi perbedaannya dia tidak mengalami proses dari bayi seperti kita. Sehingga kemudian dia tidak mengalami proses pendewasaan secara fisik. Secara fisik. Tapi yang jadi persoalan justru adalah begini. Apakah kemudian secara intelektual dia tiba
sudah intelek seusia orang dewasa, seperti kita orang dewasa yang memang kemudian belajar dengan baik dan menjadi seorang manusia yang intelek. Sebab kalau kita membaca sebelum dia jatuh dalam dosa, toh dia sebetulnya tidak langsung serta-merta jadi sosok yang sangat intelek begitu. Ya, misalnya waktu dia pasal 2 terutama, kalau Bapak baca pasal 2, maka Bapak akan menemukan dia menamai binatang-binatang, dan ketika dia menamai binatang-binatang, kemudian apa yang terjadi? Dia menemukan tidak ada yang sepadan dengannya. Berarti itu bicara apa, Pak? Itu proses. Waktu dilihat, oh ini kuda, oh nggak kayak aku, oh ini gajah, oh dia ada belalai di depan, terus perutnya gede banget, oh bukan kayak aku. Terus dia lihat lagi. Nah ini proses apa sebetulnya? Pembelajaran. Nah hanya karena kita seringkali taken for granted teks-teks itu kan, udah kita terima saja. Padahal waktu dia menamai hewan-hewan itu, dia sedang dalam proses pembelajaran, pengenalan, dan kemudian pembandingan. Jadi dia nggak tiba-tiba tahu ada yang nggak sama dengan saya butuh seseorang yang lain. Tidak, itu proses, dan Alkitab tidak menyebutkan berapa lama proses itu. Nah kalau hewan yang Tuhan ciptakan langsung sebanyak dengan yang sekarang, itu kan nggak 1 hari 1 bulan kan, itu bisa 1 tahun 2 tahun gitu. Jadi dengan kata lain sebetulnya penciptaan Hawa jeda waktunya bisa cukup lama begitu. Antara dia diciptakan dengan Hawa diciptakan bisa sangat lama, karena dia butuh mengenali dulu nih hewan-hewan satu-satu begitu. Hewan satu-satu baru kok nggak ada yang sama seperti saya. Baru kan di situ dia berpikir kan. Nggak dari awal, nggak ada nih yang kayak aku, nggak ada temanku. Nggak begitu dari awal. Yang berarti tadinya dia berpikir teman-teman dia itu hewan-hewan itu yang sepadan dengan dia. Tapi setelah semua proses panjang baru dia oh nggak ada yang sepadan denganku. Maka kemudian Allah menciptakan Hawa menjadi pasangan yang sepadan untuk Adam. Dan lucunya Pak, Allah membiarkan loh. Allah membiarkan dulu Adam berproses, ya kan? Gak langsung diciptakan. Makanya Kejadian 1 mesti dibaca juga dengan pemahaman Kejadian 2. Kejadian 1, 2, 6, 2, 7 kan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, lalu ciptakanlah dia manusia, laki-laki dan perempuan. Kalau Kejadian 1, 2, 6, 2, 7, 8 sekaligus kan. Tapi Kejadian 2 kan dipisah. Nah pemisahan ini justru menunjukkan Allah membiarkan Adam melewati proses itu dulu. Sehingga sebetulnya proses itu bukan bagian dari kejatuhan dalam dosa sebetulnya. Proses itu bagian dari pembentukan karakter. Terlepas dari jatuh dalam dosa atau tidak, tiap kita tetap ternyata mengalami proses pembentukan karakter. Yesus juga seperti apa Pak? Kalau Bapak baca Lukas pasal 2, waktu dia jadi manusia, maka dikatakan bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Yesus yang lahir tidak dalam dosa, toh tetap lewat proses perkembangan karakter. Kira-kira begitu ya Pak Roy ya. Tuhan berkati. Oke, baik Bapak Ibu. Sayang sekali kita harus mengakhiri ya webinar Teologos kita pada hari ini.